Salam damai sejahtera dan salam sehat buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 8 Juni 2021 tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Demikian firman Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik tentang perjalanan Ibu Henry Liman ke Batavia atau Jakarta. Kita tahu Henry Liman adalah salah seorang dari misionaris yang meninggal karena dibunuh dalam perjalanan pemberitaan Injilnya ke tengah-tengah orang Batak bersama-sama dengan Samuel Munson di Lobupining. Ketika itu ibunya masih belum tahu bagaimana keadaan anaknya, hingga akhirnya ketika Ibu Henry Liman sampai ke Batavia, dia mendengar berita bahwa Henry Liman sudah wafat martir di tengah-tengah perjalanan pekabaran Injilnya. Lalu ada seseorang yang menanyakan bagaimana tanggapan dan perasaannya tentang kejadian itu. Jawaban si ibu mengatakan bahwa seandainya saya punya satu anak lagi, saya akan berdoa mendukung dan mengirimnya ke tanah Batak sehingga kerajaan Allah boleh diterima oleh bangsa Batak. Ibu Henry Liman tidak merasa benci, tidak sakit hati, tidak bermaksud dan berpikir supaya orang Batak menjadi suku bangsa yang terkutuk. Sebaliknya Ibu Henry Liman membalas kejadian yang terjadi menimpa anaknya dengan doa dan pengharapan. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan dia balas dengan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan hal itu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hendaklah setiap orang melakukan perbuatan baik sehingga hidup tidak menambah beban bagi orang lain. Karena apa? Karena jika seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan, dia telah menambahkan jumlah penjahat di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kita pernah saja mengalami sakit hati, kebencian, kesusahan karena dijahati oleh orang-orang yang ada yang berbenturan dengan kita. Belajar dari sikap Yesus yang telah menunjukkan kasih-Nya di kayu salib dengan berkata, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu jugalah yang harus dihidupi dan dihayati oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dengan demikian dia menjumpai kebahagiaan. Dia akan berjumpa dengan sukacita yang sesungguhnya dari Allah. Oleh karena itu, mari menjalani kehidupan ini dengan senantiasa menghasilkan kebaikan bagi siapapun itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Ingatlah, Allah akan senantiasa memandang setiap
yang kita perbuat kepada mereka, terlebih kepada mereka yang berbenturan atau tidak suka dengan kita. Selamat menjalani hari ini dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah terang firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani langkah kehidupan kami di dalam aktivitas kami, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.